Nah, oke, kembali lagi bersama kita di tim pencari demit. Nah, bersama Eka, bersama saya Yuko dan kameramen kita seperti biasa, Bang Bay. Bayu. Nah, kali ini edisinya agak lain. Kita berada di negara tetangga di Singapura. Nah, ini aku baru pertama kali menginjakkan kaki di Singapura juga ini. Nah, terus ini makanya bingung, emang iya ya setannya Singapura itu sama nggak sih sama setannya Hindu? Kalau secara budaya sih kurang lebih ya. Iya, hampir mirip ya karena Melayu juga, makanya dulu punyanya Melayu ya. Kita masih serumpun lah Betul. di area Yang ada Asia Tenggara. Kunti, Pocong. Nah, itu dia. Terus ini kita di mana ini? Fort Ini Canning Park. Fort Canning Park. Nah, jadi bangunan bersejarah ini. Ini apa ya berarti ya? Lebih tepat Benteng. apa ya? Benteng ya. Jadi benteng yang digunakan waktu dijajah Inggris. Jadi si Malaya ya, kalau dulu namanya kan Malaya, itu dijajah Inggris. Nah, dia seperti ada kayak ya bikin benteng lah untuk pertahanannya mereka. Si orang sininya? Ya, si orang. Oh. Terus beberapa saat perang itu terserang akhirnya kan, maksudnya dikuasai oleh mereka. Nah, buat kita lebih tahu apa aja yang ada di dalam, kita langsung naik kali ya. Soalnya aku juga belum pernah kesini belas. Ya ini Jadi sisi lain dari Singapura. Ya. Cuman kalau beberapa mungkin kalau yang terbang masih ada di sini, masih ada. Oh, iya? Masih ada. Si KFC ini, Kuntilanak Fans Club ini ya, masih ada mereka. Kita lihat ke atas, ayo kita masuk. Oh. Ini anu. Memang belum tinggi ya? Belum masuk aja udah takut gua. Terus nganu ini luasnya kurang lebih itu sekitar 18 hektar. Jadi Canning Park sendiri ini luasnya keseluruhan itu kalau kita mau muterin full itu 18 hektar. Terus kalau search via Google kan ya, itu ada yang bangunan-bangunan bersejarahnya ya, ada seperti kayak kuburan mungkin buat budaya orang Kristiani atau Katolik kayaknya dulu. Di sini? Kuburan jadul. Oh. Bangunan-bangunan yang bersejarah banyak banget sih. Terus ada yang apa tadi, gotik apa gitu itu. Kayak gerbang gotik apa, nggak tahu apakah gerbang goib. Kita lihat. Ya. Nah, ini bisa dilihat mapnya. Kalau kunti-kunti sih masih ada ya. Lumayan ya. Ini penjajah mau jajah aja mungkin udah ngos-ngosan. Ini nafas surya aku metu kabeh asli. Asli nggak bohong. Nah, nanti kita tuh sekitaran ke sini ya. Sekitar di sinian. Farquhar Garden namanya. Ini apa? Itu yang tempatnya pemakaman yang bangunan bersejarah. Oh. Terus ini tadi aku sempat lihat ini nih. Yang gotik apa nih loh, gotik gate ya, gerbang goib ceritanya gitu kan. Kayaknya ya. Nanti kita lihat ke sana. Nah, dan ini kita di sini. Mungkin ada beberapa episode video ini. Di pojok sini ya. Kalau kita nerabas ini tembak mati kayaknya mak polisi hutan nih. Makanya kita langsung aja ya. Suryaku keluar semua. Ayolah market camp lah. Wocote itu naiknya kayak gitu men. Oh iya, ini aku ada tak kantong, enggak apa-apa aku. Apa mau dipakai koko? Oh, enggak usah. Kantongin aja. Ini edisi spesial ngos-ngosan pokoknya, spesial ngap. Terus dan apesnya di sini aku nggak bisa bernapas. Soalnya kalau di sini nggak boleh ngerokok sembarangan ya. Nah, merokok sembarangan 10.000 men. Paling enggak explore itu apa? Tempatnya rapi. Oh iya. Enggak hutan belantara itu. Rapi kan. Lah. Ini kalau merokok sembarangan 10.000, bukan rupiah, dolar. Wah, berarti berapa? 10.000? 10 juta. 112 juta. 112 juta merokok sorry. 100 kan 19.000 berarti 119 juta. 120 juta gara-gara ngerokok sebat di sembarang tempat. Aduh.
Ini yang bikin napasku habis. Astagfirullah. Oh. Pokoknya lanjut aja yuk. Oke, kita udah sampai di Setelah perjalanan jauh. kita sampai di apa ini namanya? Fort Gate. Nah, Fort Gate. Di kayak benteng ya, gerbang dulunya digunakan mungkin untuk membatasi ini ya sebagai Serangan. blokade dari serangan-serangan ini ya musuh, lebih ke serangan dari laut mungkin ya, dari perairan di Fort Gate. Di sini ada sejarahnya. Iya, ya tuh, toh? nanti ada Tapi sejarahnya di situ. secara metafisik, Kalau secara metafisik, kalau yang mereka sampaikan, jadi ini kan masih Malaya kok Cokoti Semut ya. Dulu kan masih ikutnya Malaya, mungkin belum Singapura ya. Terus yang menyerang pun nggak cuman Inggris sih kalau yang disampaikan. ini dibangun tahun berapa kalau yang secara metafisik? Yang mereka sampaikan ya. 1800 1800. 4 antara 40 sampai 50 ya. Oke. 1840 ya, antara 40 atau 5 sampai 50 itu. Masih ngambang soalnya, tapi antara 1840 sampai 1850 Itu asal itu mulai muasal dibangunnya, asal mulai benteng. muasal apa ya? Ya, mereka mempersiapkan. Melayu ya. Iya, Di sini. Terus Iya. mulai ada apa Mungkin penjajahan penjajahan ya. mereka kan apa ya menguasai, memperluas daerah kekuasaan kan biasanya mereka mulai menjajah. Nah, sedangkan yang menghuni di sini pun juga mempersiapkan diri juga mungkin ya, sebagai benteng pertahanan juga salah satunya gitu sih. Terus, Dan kalau dari foto masih sama ya, sama persis. bangunannya tuh masih sama loh, sama yang sekarang ini. Yang di foto itu tuh ada, itu bentuknya sama, hanya mungkin di dalamnya mungkin yang sudah kayak dipugar ya, apa dicat ulang ya, kayak biar nggak terlalu serem. Nggak terlalu serem aja, di sini udah serem. Tapi bentar, itu foto di foto kapan? Pertanyaannya. Itu masih hitam putih Ternyata. ya, nanti kita coba ya dilihat. Ternyata fotonya baru 1900. Nah, ini dilihat nih ya. 80 itu. Tuh. 1900 diambilnya masih hitam putih, tuh bangunannya sama tapi coraknya tuh kan, tembok-temboknya aja dari lumut-lumutnya aja sama kalau yang luar-luarnya. Cuman ini udah dikasih lampu ya, cuman kan kalau bangunan dari kayak lumut hitam-hitamnya itu kan hampir-hampir miripan kayak gitu semua. Tuh kaget aku. Tuh. Cuman dalamnya aja nih yang kayak dicat ulang. Tuh bisa dibaca. Kalau aku bahasa Inggris pucat, mending langsung tanya sama mereka aja. Nah. Tuh, ini 1819 tulisannya. Entah ini artinya kuningnya ini apa, cuman tapi mulai dibangunnya ini antara 40-an. 1840 sampai 1850-an. Itu mulai pembangunan benteng ini. Terus soalnya kalau di sini diceritakan juga kayak apa nih, Japanese occupation, ki apa artinya? Punya Jepang menjajah apa ya? Jajan. Bener ya? Nah, itu kan mulai 1942. Tapi sebelum Jepang ini kan banyak negara yang berusaha menyerang atau memiliki sih, memperluas daerah kekuasaannya. Ini cuma termasuk Inggris ya gitu kan. Sisa dikit. Iya, salah satu bentuknya aja sih, salah satu peninggalannya. Jadi mungkin kalau dari apa ini Canning Fort ya, sendiri ini kan luas banget sebenarnya. Cuman ini salah satu gerbangnya. Masa iya gerbang portalnya cuma segini doang? Berarti banyak apa ya, orang-orang yang meninggal ketika Banyak, ada tentara Inggris pun ada di sini. yang meninggal itu ada. Terus orang-orang asli ini pribuminya sini, orang-orang entah Melayu atau apa, itu masih banyak. Tentara Dan masih gentayangan atau ya atau yang menyerupai. seolah-olah begitu sih. Terus ini pekerja-pekerja itu di situ kan dituliskan tuh kayak apa,
saat pembangunan ini membutuhkan 500 orang kan. pekerja. Sedangkan yang diambil orang-orang India. Ah. Nah, itu juga ada mereka kayak gitu. Masih tertinggal di sini ya, kayak korinnya ya mungkin ya. Jadi korin itu apa, kayak memori residual yang dulu pernah terjadi, dia seolah-olah masih kayak bekerja aja di sini. Kayak ngebangun jadi kuli, terus ngangkatin, terus ini nyangkulin tanah-tanahnya gitu sih. Nah itu yang kamu tanya-tanyain tuh antara dari Ya, salah satu dari mereka atau dari mereka ini. yang ngomongnya ada di enggak sekitar ngomong sini. India? Enggak. Ngomongnya bahasanya mereka. Oh, bahasa. Sebenarnya bahasanya mereka. Oh, iya bahasa India, terus bahasa whatever Inggris. itu. Mereka pakai bahasa Inggris seperti kayak menir, Belanda gitu ya. Kalau mereka yang masuk bahasa orang Belanda ya bahasanya mereka sebenarnya pakai bahasa Belanda. Terus kok bisa kamu Translate. Jadi ceritanya kayak aku tuh kan aku nggak mudeng bahasa dunia ya, maksudnya bahasa itu kan nggak ngerti. Terus aku cuman minta begini, itu feel, tiba-tiba kayak feel di aku tuh kayak kamu bisa. Jadi ketika bisa berbicara kayak ada feel, kamu bisa kok menyesuaikan dengan bahasaku. Mereka dengan cepat bisa. berarti Walaupun mungkin agak kaku ngomongnya, tapi dia bisa kayak auto translate. Iya. Oh. Seperti itu, karena ya mereka nggak terpatok ruang dan waktu juga soalnya. Mereka paham sih, sebenarnya paham aja. Kalau mereka, kamu bisa, coba yaudah yuk kamu ngomong biar aku bisa ngerti pokoknya. Nah, terus kayak di otak nanti mereka ngobrol. Terus aku kayak nyebut misalkan antara berapa? 100.800-an. Oh, kayak jadi dia masih ke sana lama lagi. Terus aku naikkan pelan-pelan 180. Nah, jadi nanti mereka akan bercerita, karena mereka nggak bisa bercerita secara pure ya. Karena kejadian itu sudah lama, mereka pun kadang kalau ditanya tuh ya bingung. Pokoknya jawabannya mereka ya lama, pokoknya kita dikerjain dikerja paksa, disuruh bangun ini, kita digaji segini gitu. Cuman dikasihnya cuman makan, minum. Dan mereka terus meninggalnya karena ada penjajah. Ya, ada yang mereka yang pada masa perang ya. Pada masa perang itu kan acak-acakan bentukannya. Yang sini lagi nukang tiba-tiba ditembak, meriam kan ya mati di tempat juga ya kan, keterima bola bowling body kayak gitu. Blar. Gitu. Kalau di Indonesia nih, kan orang pribumi Indonesia ini kan banyak yang pakai dalam kurung tanda kutip yang tidak terlihat untuk bantu. Nah, di sini ini ada para tak normal. Nah, maksudnya ada orang-orang itu. Betul. Ada juga. Ada yang memang juga minta bantuan. Ada juga. Biar lebih strong apa gimana? Ada juga kayak ilmu santet gitu, ada juga mereka zaman dulu. Karena orang-orang maksudnya suku Malaya, suku Melayu sendiri pun mereka ada suku pedalaman gitu dari dulu. Mereka juga meritual karena awalnya kan mereka animisme, maksudnya semua disembah ya. Iya, dan semua yang misalkan memiliki nyawa kayak tumbuhan yang mereka sembah, kadang pohon dirituali, minta. Jadi mereka kan mintanya kepada alam ya lebih tepatnya. Nah, mereka yang ritual gitu juga ada juga di Malaya. Dan masih ada yang tersisa di sini. Ya kalau penunggu sih ada beberapa sih. Nanti di atas lagi sih sana. Karena ada yang dipunyanya Stanford Raffles itu ya. Yang penemu bunga bangga itu kali ya. Raffles Arnoldi, saudaranya kali. Stanford Raffles itu ada di situ, ada salah satu kayak penunggu yang memang digunakan zaman dulu untuk membantu lah. Membantu kayak ya udah kamu berusaha membantu ini. Dalam sisi metafisika. Dalam mensugesti ceritanya. Mensugesti musuhnya, misalkan mau ini, kadang dia tuh si musuh itu tiba-tiba kayak bisa hilang ingatan terus kayak salah jalan aja. Karena ini kan dulunya hutan nih. Ini kan dulunya hutan belantara. Berarti kayak nyesatin gitu. Iya. Ya kayak kalau bahasa di Semarangan ya oyot timang. Jadi mereka nggak akan keluar dari situ terus kayak tersesat salah jalan. Kan dulunya hutan. Sama kayak di kasino tuh ya. Nah, kayak di kasino. Nggak bisa keluar, jalan keluar mana? Pintunya banyak tapi nggak mau nemuin keluar, pengennya main aja di situ. Kita coba masuk lagi ya, udah yuk. Malah jadi ke kasino tempat seremnya nih. Ayo kita masuk nanti. Bisa dilihat secara deket tuh kan masih sama ya, cuman ketambahan lampu aja kan sebenarnya. Terus kalau dari segi kayak semen atau apa ya, bangunannya kan juga semen-semen jadul sih. Jadi sebenarnya kayak di Lawang Sewu. Bener-bener kayak di beton. Nggak kayak tembok-tembok yang sekarang. Tapi kayak nggak pakai semen loh. Iya, ya kayak ditumpuk-tumpuk aja. Ini kayak kapur sih pakainya. Iya benar, kapur. Pakainya kapur sih. Kayak kapur di bahasa ini kalau dikikui bisa nih. Tapi nanti aku ditangkap karena mengikis bangunan nggak boleh.
bangunan bersejarah. Tapi ini kayak kapur soalnya yang dipakai. Nah, ini putih-putih ini kayak kapur. Terus mereka kayak nempelnya lagi pun juga masih menggunakan cara yang sama kayak kapur-kapur, biar gak merusak bangunan bersejarahnya. Kenceng, kayu. Wih gila, ini kayunya mantap. Kayu, nih. bukan besi. Kayu atau besi? Kayu itu. Wah, anjir, kayu, iya bener. Kayunya kayu Kayu. tebel. Gila. Terus sekila ini mau sekila begini, tebelnya ya. Dulu, ini di atas ini kayak ada tentaranya. Untuk Yang berdiri di atas. nembaki dari atas ya. Ya, untuk sebagai pemantau juga. Bu, ini ada petanya. Nah, nih. Tuh. Trennya di sini sih tertata ya. Jadi kita Fort kadang Canning. nggak usah bingung. Terus 1859. You are here tuh. Ada tuh you are here. No. Ini gudang senjata berarti magazine. Kayak bunker gudang senjata. Mana? Suster Keramat. Oh, Keramat Iskandar Shah itu dia raja. Oh, sorry. Keramat itu kalau dalam bahasa Melayu itu kuburan. Iya. Iskandar Shah itu raja. Kuburan tempat raja. Petilasan. Betul. Ya, petilasan. Petilasannya Raja Singapura atau Malaya ini ya. Sebelum menjadi Malaya. Dia yang mempertahankan ini dia raja pertamanya. Terus nah ini magazin tempat-tempat senjata, bunker kali ini, tapi nggak bisa masuk. Entah ini bunker atau bukan ya? Coba di salam tempel ya. Bunker kayaknya ini, tapi ini atau bukan ya? Ternyata genset nih. Bunker magazine. Oh, ini loh. Bunker magazine Battle kayaknya box escape shaft. Battle box kan? Battle box betul. Ah bener, iya. Soalnya kerasa bunker ini tempat persimpanan amunisi senjata, granat dimasuk-masukin ke sini dulu. Battle box. Battle kan perang. Box kotak perang. Tuh Malaya. Headquarters Malaya Command. Dia nih dulu pertama kalinya dibuat kalau ada meeting. Nah, buat bikin planning lah ini di sini. Masuk bunker itu awalnya. Ke bawah. Oh, ada masuk ke bawah. Ada masuk ke bawah. Itu tangganya ke bawah. Dalam ya? Iya. Berarti di sini ada bawah tanah. Ada kayak letter L ya ini ya. Oh. Kayak begini crok terus ke sono. Kayak nggak tahu nih di bawah ini kali. Di bawahan sini kayaknya. Enggak kayak letter L sih bentuknya itu dia. Ya nggak bisa masuk ya? Pokoknya ini bentuknya kayak letter L deh dari itu masuk. Tuk. Ya kayak letter L-nya ke sini kayak. Nah, ini nih kamu berarti bisa ngeliat secara tembus pandang. Ya ngerasain aja kan maksudnya ada hawanya ya. Oh. Udaranya beda. Kayak punya letter L-nya ke sini deh ini. Oh. Ini kenapa kakiku dicokoti semut apa ya? Sama kok. Tapi kalau digini nggak ada semutnya, nakal ini semut goib nih. Tapi punya bunkernya ke sini. Arahnya prediksi kayak bandar bola ya. Pastinya sih. Jadi ini kayak masuk terus kan di tengah tuh kan kayak ada meja-meja tuh, meja kayak entah bunter ya kecil. Jadi beberapa komandan dan perwira-perwiranya yang buat ngatur tuh ya udah kayak melingkar, terus pojok-pojoknya situ tuh kayak amunisi sama senjata. Terus sudah siap panggil buat persediaan kan udah, terus mereka keluar mempersiapkan itu untuk perang. Jadi kayak komandan dan perwira-perwiranya buat ngatur batalionnya masing-masing nantinya. Nah sini terus dibuat kayak tempat cadangan amunisi senjata juga. Jadi banyak box-box tempat granat, peluru, begitu. Itu ceritanya yang mereka sampaikan begitu katanya. Berarti ini sudah kayak di paling atas sih dari bukit ini ya? Sebenarnya masih bisa ke sana sih ya.
Ada yang tempat itu tadi, si Syekh itu tadi. Oh, yang keramat. Si raja itu, si Iskandar. Tapi Ampundar. kalau secara energi itu udah masih gede atau udah ya udah cuma ini tempat bersejarah tok gitu. Kalau dari gedungnya ya gedung bersejarah aja sih sebenarnya. Nah, bukan yang kayak diritualin gitu ya. Tapi nggak tahu kalau yang di sana masih ada satu yang ketinggal makhluknya. Oh iya. Di tempat si makam itu petilasan. Coba ya. Kayak ada rasanya ya. Jadi kayak yang tak rasain kayak aku ketarik. Jadi kayak disedot aja. Sudah diundang deket ke situ. Pengen ke situ aja rasanya. Okay. Terus kayak jadi kerasa kayak ada satu aja yang ketinggal sih. Kalau dari setan sih sebenarnya hampir sama ya. Kunti-kunti juga masih ada gambar mereka bergelantung. Ini rimbun banget sih di sini. Iya. Dan modelnya pohonnya kan kayak udah ratusan atau puluhan ya. Kalau tadi lewat yang di depan tadi kan gede-gede batangnya. Udah kayak beringin apa tuh gede banget tuh. Kayak udah ratusan. Itu beringin juga. Oh tuh, yang di itu, yang di apa? Di sini nih kayak jadi taman juga, jadi orang olahraga. Sana ya harusnya. Hah? Yang si tempat Iskandar itu. Nggak terlalu jelas apa itu. Iya. Artileri barak tuh tempat ini. Ini barak juga berarti dong. Kalau itu ke sana soalnya kerasanya kayak kesedotnya ke sana. Ya ini langsung ke depan nih itu. Ya ya. Heeh. Nggak tahu makhluk itu kayak ke sono-sono penunggunya sini. Yang salah satu yang ketinggalan. Ini berdasarkan apa ini? GPS. Gunakan penduduk setan untuk menanyakan mereka arahnya kemana. Wah, mumet aku nih. Ini jadi kadang bahayanya mereka itu sering nipu. Malesnya tuh kalau ketipunya doang. Tapi enggak, mereka kalau nipu selentik hidungnya ya. Bacanya apa sih? Ini sini. Di sini. Bacanya apa tulung nanti yang Dari sini ke sini. yang tahu nanti dibilang ya SHAH bacanya kayak gimana di komen aja ya. Sah. Apakah Iskandar sah? Aku disantet sama itu makhluk yang di bawah lah. Di mana sih? Situ ya? Tuh di situ. Ini kayaknya masih disembayangi mungkin sebagai bentuk rasa penghormatannya penduduk sini kali ya. Yang mungkin masih memberikan apa ya doa untuk syukurnya mereka mungkin. Soalnya tadi masih ada satu ketinggalan di sini. Tapi ini sebenarnya dia tuh siapa? Raja. Iya. Raja Melayu. Iya, raja zaman dulu sebelum terjadinya Singapura berarti kan. Dia raja pertama yang ya hitungannya mempertahankan pulau ini, mengusir mereka para penjajah sehingga diturunkan ke raja-raja sesudah dia kan. Jadi dia kayak seperti tim perintisnya. Yuk. Kita langsung turun yuk. Ini tapi masih asli masih seperti kayak dibuat mereka tuh didoakan gitu, masih sering ada yang apa sih biasanya kalau nyekar tuh apa biasanya? Bau banget. Baunya kan tuh bisa dilihat dari sini tuh petinya. Peti atau petilasannya ya. Kencang banget bau. Tuh. Apa sih bahasanya nyekar atau apa ya Mas Bay? Kalau misalkan kita ke seorang syekh atau ke seorang sunan lah misalkan kita berdoa ke situ apa sih namanya? Ziarah betul. Bau menyan ya? Nah, wangi nih baunya. Ziarah. Nah, ini bau pandan. Oh ini pandan. Jadi sebagai apa ya? Biar selalu wangi. Pandan itu kan wangi ya. Sebagai bentuk penghormatan, biar selalu harum karena sosok beliau ini kan ya yang merintis untuk mengharumkan negara Singapura gitu. Jadi makanya kenapa banyak sekali pohon pandan di sini ya. Biar selalu wangi. Iskandar Shah ini adalah raja Five King. The last of Five Kings, berarti raja terakhir dari 5 raja yang menguasai Singapura. Nah, setelah itu baru menjadi kerajaan Singapura. Yeah. Jadi kayak yang merintis. Ini ya berarti? Iya. Anget tapi nih.
nggak ada batas atau larangannya. Aku takutnya ini negara orang, aku Tapi ditembak ya, mati. maksudnya nggak ada peraturan. Oh ini nih. Nah, tuh coba. No smoking, do not feed the birds, oke? Keep the land clean, no open fire, share the shelter Duduk with them. boleh ya. Oh, oke. Oke, berarti kita duduk, berarti sama seperti petilasan-petilasan mungkin di Sunan yang lain, kita boleh melakukan apapun selama itu terpuji. Dan kalau cuma duduk, kita rehat, merasakan anginnya, diperbolehkan. Alas kaki pun nggak masalah ya? Ya, Nggak masalah ya? nggak apa-apa sih. Cuman biasanya ya, kalau mau duduk di pelataran ya kakinya di luar. Biasanya kakinya di luar, nggak sampai ke nginjek-nginjek ke dalam. Ini oke ya? Nggak apa-apa. Oke. Jadi, nah biasanya cuma sampai sini, kita duduk-duduk sini, maksudnya untuk menghormati beliau pun juga ya udah. Nah, Tengahnya jelasannya. nah itu. Biasanya kalau memang mau masuk ya biasanya lepas sandal. Kok malah lebih kenceng wanginya di sana ya? Di tangga ya daripada di Iya, sini? ya. Jadi, Hah? Iya nggak sih? jadi ya kayak apa ya, kayak bener kan bumbunya masih baru-baru juga tuh. Oh, memang Jadi kayak dirawat dibuat ya? nyekar, dipakai buat mereka peziarah-peziarah. Ini ada tulisannya nih, kelihatan nggak? Apa itu tulisannya, mataku blur. Keramat soalnya kalau dari Sultan Iskandar Shah. jauh. Jadi pokoknya sebelum menjadi negara ya, sebelum menjadi negara, beliau ini kan yang rintis untuk menjadikan negara Singapura. Ini kok keinget Tadi- kayak di Jatiombo ya? Iya. Terus petilasannya kayak ya dia yang memperjuangkan seperti yang tadinya kerajaan, tadi di situ dituliskan cara rinci ya. Jadi memang termasuk salah satu dari 5 raja yang memperjuangkan untuk iya, menjadi di sebuah Singapura. negara Singapura. Di abad ke-14. Jadi mungkin yang di situ tertuliskan jauh lebih detail. Kalau aku yang tanya kan kepada mereka itu sepotong-sepotong kadang, nggak bisa secara detail. Nanti kalau detail aku diminta sama Mbah Google soalnya. Udah kamu jadi ini aja lah Wikipedianya Google gitu kan, repot aku malahan. Jadi kerjaannya tambah wakeh, pusing aku suruh narik garis ke belakang terus. Nah, ngomong-ngomong soal yang tadi, katanya ada yang menarik kamu untuk Nah kesini. ini salah satu. Apa itu? Ya ini lebih tepatnya ternyata salah satu bawaannya beliau sih. Oh, kodam. Ya. Atau- Ya bawaannya mereka kayak ya beliau dulunya kan mengamalkan banyak ya, ya banyak yang dia dapatkan, maksudnya apa ya, bisa dibilang kayak pendamping lah atau kodam lah ya, tapi bukan kodam turunan tapi kodam bawaan. Jadi dapat gitu ketika mengamalkan sesuatu atau berdoa sesuatu, sholat, mengamalkan, ngewirid mungkin, ini baunya tiba-tiba wangi, kayu wangi nih, kayak cengkeh apa-apa ini, mak sereng gitu, apa-apa. Jadi ya kayak disambut aja lah. Jadi toh sama kayak tradisi zaman dulu. Ada orang. Zaman dulu ketika ada yang bertamu itu orang penting ya biasa kan, dikasih sesuatu hal yang wangi, minyak, terus bunga-bunga, ya seperti kayak kita diterima aja, dijamu, enggak apa-apa selama maksudnya kita itu baik, memang menceritakan beliau dengan hal yang baik juga, ya nggak apa-apa. Jadi nggak akan ada yang mengganggu. Terus kenapa tadi tanya kenapa kok wanginya cuma di luar aja lah, ini sekarang udah dimasukin ke dalam kan wanginya, enak pandanya. Loh, berarti tadi ada yang nyambut. Nah iya. Oh. Ya kan ini sekarang wanginya pandanya di sini terus. Betul. Betul. Karena Tadi juga, soalnya kenapa wanginya, wanginya di luar? kok pas di tangga turun toh, pas nyampe sini enggak. Nah, ini sekarang berkecimpung di sini terus Betul, wanginya. Nah, betul. ya udah kayak bawa apa sih, kayak nampan atau piringnya itu kan mereka si dayang-dayang ini kan membawa itu ya. Jadi kayak ada ya bunga, terus apa gitu kayak sajen-sajen wangian itu kan kayak dibawa tuh, kayak Nah, kita ngiringin tamu, terus dayang-dayang kalau di kerajaan dayang-dayang di kanan kirinya. Nah, oh ya, aku menceritakan di sini kita 24 jam kelihatannya taman ini. Jadi siapapun bebas untuk berjalan-jalan di taman ini. Ini jam Dan keren, setengah tempatnya 10 malam dan masih ada yang olahraga. Betul. Ini ada orang lewat juga olahraga nih. Iya. Jadi mungkin turis atau bule-bule juga mereka mungkin merasakan enak di sini, nyaman. Dan semua
semua lampu nyala, Iya betul. nggak ada rasa takut sama sekali. Bener. Mungkin kalau ini dimatiin semua jadi crispy ya. Pasti crispy nih. Kita nongkrong di sini aja crispy. Entah itu nanti dak dok sendiri ya kan. Tapi ini kayak apa ya? Cuma Ini replika. sih. Replika. Ini replika. Ini bukan asli. Aslinya nggak di sini. Bukan. Berarti kayak kalau di Indonesia apa namanya? Kop. Markom ya. Makom. Makom. Bukan makam ya. Makom. Jadi seperti replika atau sebagai pengingatnya aja. tugu ya. Peringatan betul. Oh, bukan di sini berarti. Maksudnya yang asli, maksudnya petinya aslinya ya nggak gini kok. Mereka sih they believe buried in here. Iya. Di bukit ini. Nah, tapi petinya yang asli bukan ini. Ini hanya sebagai bentuk pengingatnya. Oh, ini si beliau ini dulu pernah di sini dan memang dimakamkannya di bukit ini. Di bukit ini. Oh, tapi bukan di titik ini bukan. Kapan? Enggak jauh-jauh kok. Oh, enggak jauh-jauh. Ya mungkin itu dekat sama yang di atas tadi itu ya. Yang apa sih yang jadi resto atau apa Karena mungkin sebenarnya di situ. jaraknya cukup jauh ya dari 1400 ke 1800 kan. Iya, 400 tahun. Iya. Ada yang hilang. Iya. Iya, soalnya ini dulu lebat banget. Maksudnya kalau menarik garis ke belakang ya, ini kan hutannya belantara bisa dibilang, nggak ada bangunan-bangunan yang mewah-mewah. Tadi kan sekarang sudah ada hotel, dibikinin hotel, dibikinin resto. Sedangkan kalau dulu tuh kayak hutan, terus jalurnya pun nggak serapi ini. Jalurnya ya nggak ada jalur, cuman benteng, soalnya sebagai benteng pertahanan. Terus selokan-selokan tadi juga nggak ada itu. Nah, berarti kalau secara energi nih, yang paling kuat di sini, Iya. di bukit ini. Iya, ya Dia karena kayak ini salah yang satu- melindungi gitu. Ya salah satu punyanya beliau. Hmm. Terus ketika ya jadi ceritanya kayak dia tuh nggak sabar aja, di sini main gitu. Oh. Makanya kayak ketariknya kok ke sana, ya udah ayo ke sana yuk gitu. Ya emang disambut aja. Tapi sekali lagi aku selalu bingung. Kenapa? Mereka itu kalau bilang ya udahlah kita teman, kata dia. Maksudnya aku sesama demit berarti kalau bukan kita teman. Kadang tuh aku bingung, entah ini pembantu umum yang aku juga nggak ngerti. Makanya kita teman nggak apa-apa lah. Jadi welcome. Makanya kan aku main ke negara orang bukan negara Indo sendiri. Terus tapi Astaga, ada suara. Pratak tang. Bapaknya goyang di belakang. Iya. Iya. tiba-tiba mak jok gitu. Ada yang ngotak. Terus kan maksudnya ketika bertamu kan minta maaf bukannya nggak sopan atau cuman pengen tahu aja gitu. Terus yang dia sampaikan ya nggak apa-apa sini tak kasih tahu gitu. Tak kasih tahu kita kan teman gitu. Nah kalau kita teman berarti aku demite no. Mereka aja aku enggak. Jadi mereka ini yang pembantu umum gitu. Oh. Terus ya udah, terus kayak dijamu ceritanya begitu. Jadi kalau dari sisi nggak kelihatannya ya kayak mereka tuh menyiapkan banyak wangi-wangian. Wangi-wangiannya yang positif ya, bukan yang seolah-olah wangi ternyata baunya bau bangkai sampah, kayak ini wangi bau lagi putih, kayak bau pocong. Nah itu mereka selalu begitu. Tapi gini, Disambut. ini kan pertama kali nih kamu ke luar negeri nih, gitu. Iya. Ada nggak perbedaan antara yang di Indonesia dengan yang di luar? Tuh, ini bau sajen, bau menyan ini. Iya. Ini bau menyan ini ya. Ya bau dupa ini. Ini semua orang di sini bau ya? Oh iya, kita sebenarnya nggak bertiga doang. Sebenarnya ada Koradi, cuman beliau lagi nggak fit gitu badannya. Letoy jalan dari pagi sampai malam ya. Karena misi kita di sini menghabiskan Singapura ini ya ke titik-titik poin ya. Sayang banget kalau nggak jalan, jadi Koradit ngikutin aja dari belakang dia. Terus ada ini MRT, jalur stasiun dong MRT ya. Ya banyak teman-teman kita di sini. Jadi bau menyan. Terus kalau beda apa enggak sih? Sebenarnya, maksudnya kalau dilihat dari yang aku melihat, sama aja ya bentuknya kayak angin-anginan, kayak ada warna udara yang berputar di sekitarannya mereka sehingga kayak oh itu berarti makhluk begitu. Terus tapi kalau yang ditampilkan, jadi kalau aku nyebutnya kalau wujud asli itu ya wujudnya ya udah begitu, pasti itu patennya begitu misalkan. Tapi ketika ditampilkan, jadi kayak biasanya kamu ditampilkannya kayak apa sih? Kalau di Indo ada, oh ya aku nampaknya sosoknya pocong gitu. Karena
orang-orang Indo atau mungkin daerah Jawa sendiri cerita zaman dulunya pocong dan kunti paling banyak gendruwo segala macam, makanya turun temurun lah iya, ya. cerita turun temurun sehingga mereka menampilkannya seperti itu. Cuman kalau di sini kunti masih ada, pocong pun masih ada, tapi tidak seramai di Jawa. Kuyang ada. Babi ngepet. Aku kalau babi ngepet nggak ada ya. Ada ya? Paling yang hampir sama sih kayak itu ya, seperti kayak kunti, pocong. Kalau gendruwo sih beda, bukan kayak sejenis itu. Tapi cuman, mereka juga usil juga kayak yang di Indo. ya ada ya. Sama. Ya, sama, Ya nempelin orang apa segala Sama, macam. sama. Dan levelnya pun sama. Ya sama. Ada yang receh gitu, demit-demit yang isinya dibuat mainan, guyon-guyon. Ayo tak masukin apa? Masukin kunti. Isinya Lihat, cuma manja. Di sini kan ada mungkin mayoritas kayak lebih banyak Chinese-nya juga ya. Kayak di sini kan Melayu, Chinese, India. Ada vampir yang ditempelin kertas. Vampir nggak ada, tapi mereka banyak dewanya. Sosok dewa perang. Kayak kemarin kita waktu main di kuil apa itu yang di Chinatown, kan ada kuil yang gede itu loh, apa? Chinatown. Buddha Tutralik. Nah, apa sih itu? Iya. Nah, itu ada tuh kayak dewa perangnya Cina, Guan Yu, yang bawa tombak terus atasnya kayak golok itu, yang jenggotnya sampai kewer-kewer gitu. Jadi kalau orang-orang zaman, kalau bercandaannya aku biasanya kalau orang-orang pedapan gitu gini terus kena angin ini bisa jenggotnya bikin kan gitu. Kalau suwi ya kita sendiri. Nah itu ada tuh dewa Guan Yu. Habis ini aku dibacok sama dia, kamu kurang ajar ya, cerak. Itu ada. Terus kalau yang sosok yang lainnya sih lebih menampakkan yang beberapa kali aku lihat ya, itu banyak tuh kayak ini nggak tahu modelnya iblis atau itu ada yang maktok lagi ya. Nah itu apa itu? Nggak ada orang ya. Kayak ada jatuh itu ya? Ini nanti tak ceritain lagi kamu. Ini yang jelek-jelek dulu. Tolong aku ya dihargai toh. Tak cerita dulu. Karena aku di sini udah lama, kemarin di Singapura udah lama tak cerita. Kameramen mulai pegel ya? Tadinya jongkok, sekarang duduk. Glesot. Jadi tingginya tuh segini. Entah itu setan apa-apa, tapi bentuknya ya kayak ada tanduknya begitu. Entah itu yang dipercayai mereka di sini, maksudnya makhluk-makhluk pengganggu yang memang dipercaya oleh negara ini ya nggak tahu juga. Cuman aku menemukan itu banyak juga di situ, sejenis-sejenis itu. Gitu. Jadi sebenarnya lebih banyak variasinya di sini ya. Iya. Kan ada yang Hindu juga, Ya, ada yang Buddha juga. Di sini ditinggali banyak negara ya kan. Makanya dari dulu entah itu India, orang Inggris sendiri atau suku Malaya sendiri, Melayu sendiri, terus suku asli Singapura sendiri, suku Singapura ya Malaya ya Melayu kan. Nah, jadi banyak jenis atau banyak ras yang meninggali sebenarnya. Jadi kepercayaannya kan semakin meluas nih, lebih beragam. Kalau Jawan ketemunya ya udah dari penyebaran agama Islam paling banyak, misalkan cerita-cerita. Kalau ini Islam ya? Dulu Islam ya, itu maksudnya Islam. Sultan itu ya maksudnya. Sultan, maksudnya sultan dia. Sultan, kekayaannya banyak. Oh iya? Ya, tanahnya punya banyak dia. Udah tak ceritain lagi, seneng. Tapi dia sosoknya hadir di sini nggak? Nggak. Nggak. Kalau misalkan hadir pun ya minta tolongnya bukan ke sosok makhluknya, tapi lebih ke memorinya residual. Kalau aku menyebutnya biasanya korin, kayak sejenis kembarannya tapi bukan arwahnya dia. Jadi memorinya yang tertinggal di sini apa, ya udah itu diajak bicara. Memori residualnya. Gitu. Cuman tak tok dia nggak terima kalau ceritanya yang jelek-jelek pula, wak demit-demit elek yang bukan sejenis dewa perangnya dia marah. Tok. Oh iya, sabar no. Ya gimana? Ada yang mau diceritain nggak dari apa kalau coba ada yang disampaikan gitu? Gih, Sultan. Yang disampaikan sama makhluk itu ya nggak apa-apa ya, dia nyambut aja. Kan makanya bertamu ya, mereka welcome aja sih. Si makhluk ini ya welcome aja, karena nggak ada niat jelek juga aku. Juga nggak bermaksud untuk mengusik beliau atau ngusir atau bahkan ngusilin, sentilin hidungnya juga nggak ada. Jadi ya welcome aja, senang disambut aja sama mereka. Ya dari atas nih kayak ditarik, iya nanti tak kesana gitu. Terus kayak ya apa sih ceritanya, kayak ada di sambut gitu ya, nih kasih kembang wangi gitu. Mana pohon pandannya di sini nganunya jauh dari atas kan, mampu wangi padahal
Ayo, terus Pandani mana? Dari yang apa? resto tadi betul, tuh, bangunan betul, itu betul. tadi tuh, itu udah bau, mulai bau tuh. Udah mulai bau. Kok wangi sampai tingak-tinguk, ini pandannya mana? Giliran kan udah pandannya di sini semua, kayak ngelilingi area makomnya ini sendiri. Tapi ini bener-bener kerawat loh ya. Iya. Ya, dari bangunannya apa? Bagusnya begitu. Mungkin di negara kita semoga semua petilasan bisa dijadikan terawat seperti betul. itu bisa menjadikan cerita sejarah buat anak cucu kita nantinya kan. Maksudnya perjuangan sampai jadi Indonesia yang hebat sekarang dibanding dengan Indonesia yang dulu yang agak geblek ya kan, dijajah mau gitu. Maaf ya, nanti kena take down nggak ini kita. Maksudnya ini menceritakan kan realitanya seperti itu dulu. Dijajah udah tahu ini menyiksa kok ya dilakoni gitu. Sampai yang sekarang berjuang menjadi Indonesia merdeka yang ya merdeka atau enggak tergantung setiap individunya sih sebenarnya. Kalau aku merdeka, everyday is holiday aku. Gitu. Jadi ya semoga bisa terawat juga petilasan-petilasan atau makom-makom. Jangan dibuat nyari nomor gitu. Kalau cari nomor mending ke ini, nanti ada di deretan Semarang itu ada daerah Kampung Kali, cari nomor situ bisa. Nomor apa ya? Plat nomor. Plat nomor. Telepon jadi kita apa plat nomor cari yang kecelakaan di situ. Dar 3745. Oke, basang keluar tuh yang kecelakaan, Pak. Gitu sih. Oke, kita lanjut lagi. Boleh. Masih ada yang diomongin nggak dari Ya dia beliau? seneng aja sih. Maksudnya ya udah ya ketemu sesamanya mereka lah. Para sesepuh nggak jelas ini. Mungkin Soalnya aku juga nggak ngerti ini dari mana, makanya aku bilangnya sesepuh yang nggak jelas. Aku juga nggak ngerti ini mereka nih terahnya dari mana atau asal usulnya bagaimana bisa ngikutin terus. Aku juga nggak ngerti soalnya. Cuman ya wis lah, bodo amat lah, ngikut aja gitu. ini barusan ada yang Ini baunya kayak bedak kalau ini. Ini wanginya kayak wangi bedak emas atau bedak jadul loh. tapi wanginya. kayak wangi terus ya di sini ya. Asik ini baunya wangi. Entah itu yang di atas atau di dalam kotak itu, entah itu sajen atau wangian nggak tahu. Cuman tapi tadi nggak bau sama sekali wangi yang betul, kayak ini. betul. Wanginya cuman kayak wangi dupa. Tapi ini beda wanginya. Padahal duduknya kita udah hampir setengah jam atau 20 menit ya di sini ya. Kita lanjut. Nah, ayo. Ya. Kita gaskuin cari yang lain lagi. Ini kita ngelewatin salah satu peninggalan ya. Ya, petilasan yang Bukan bukan petilasan sih, peninggalan. Aku masih kebawa sama si Sultan nih, repot aku. Jadi salah satu peninggalan apa Artefak dari kerajaan zamannya itu. ya masih si Kalau bisa dilihat kayak sebelum jadi negara ya, masih kerajaan ya. bata-batanya tuh pendek-pendek ya. Masih bata model jadul. Itu bisa di-shoot sudah disediain. Jadi nggak usah jelasin lagi tuh, nonton situ aja ya kalian ya, yang di TV ya. Yang di TV yang di YouTube ya, nonton situ aja. Nah, Kita lanjut. ternyata udah selesai, jadi tak ceritain lagi aja. Jadi ini digali berhenti sampai 2018-an ya kalau nggak salah. 2018 atau pokoknya nggak dilanjutkan lagi ceritanya begitu. Termasuk balon nih. Nah, ini balon ini dulu dipakai oleh anak salah satu perwira perangnya. Enggak, kalau itu bohong, jangan dipercaya. Itu bohong, itu ditemu tadi ya, punya orang bule lepas di situ, tapi nggak diambil lagi. Ya kamu nanti nggak dipercaya yang lihat hantu. Iya. Bohong, kalau ini bohong. Ini punyanya anak-anak bule tadi, main-main bulenya masuk situ, jadi nggak diambil. Kita lanjut lagi aja ya sini yuk. Kita ambil. Nah itu artefak-artefaknya nih. Kui bikinan orang. Oh ini bikinan orang, maaf. Aku nih hobinya tengah malam semakin ngelantur, maaf ya. Ini ceritanya nggak jadi misteri aku dong. Kalau ini bikinan artefaknya yang di belakang situ, itu yang kaca-kaca itu nanti ada. Tapi udah dimatiin lampunya. Mungkin kita yang terlalu malam ya, jadi ditemukan kayak ada. Kalau diceritanya tadi kayak ada apa sih, botol terus mangkok zaman dulu begitu. Itu tuh kayak apa ya, benda-benda yang ditemuin di sekitaran yang ini. di kerangkengin ini loh. Terus biasanya di sini tulisannya nanti awas ada anjing galak gitu. Enggak itu juga enggak benar, itu juga enggak benar. Maaf. Ayo. The Memory of Chick. Namanya tuh. Heeh. The Beloved Wife. The Beloved. Mr. Hasan. Wah, nganu kok. Ya, nih kita udah keliling-keliling nyampe
di apa ya? Tadinya sih sebenarnya seluas ini 600 kuburan. Ya. Tombstone ya dikenalnya dengan tombstone. Tapi TOMB. 50 tahun lalu, berarti 1970 Ya. di apa ya? Dipindahin semua ya. Iya, dipindah terus dikelola lagi kali ya. Jadi taman yang dulunya bagus. banyak banget. Nah, Mungkin sisa. bisa dilihat tuh belakangnya. Ayo man kameraman muter. Nah gitu loh. Set tuh udah jadi taman sekarang, udah bagus bersih banget. Ini mungkin sisa berapa tuh? Sisa ini. 12-an ya. Tapi keren-keren. Bentukannya tuh kayak Nah 12 sisanya. Seperti 12 murid Yesus. Enggak ya. Enggak sih, ini bentukannya tuh contoh kayak aja. film-film Dracula tahun Nah, yang 1800 yang ya. masih model Inggris kerajaan gitu kan. Tapi memang Vampir. ini apa kuburan tahun segituan 1800. Asli. Kuburannya asli, maksudnya aduh kisnya semutnya jangkrik kan. Jadi maksudnya petinya asli, kuburannya asli, terus batu-batunya ya memang dibuat memperingati mereka-mereka yang meninggal itu asli. Jadi makam bukan makom. Nah, ya. The real makam. Ya dari Ya. makamnya ini. Ini Dan mungkin rata-rata umurnya 40-an. Ah iya. Ada yang 20 malahan tuh. Situ. Wah masih muda, masih kinyis-kinyis tuh 20. Nanti coba di shoot lebih. Kita lihat lebih dalam ya. Contoh aja. Wih, Apa? kok kelorok. Terus kita coba gali ya. Ini orang Rusia nih. In memory tuh. Imperial Russian Navy, berarti dia prajurit Soldier. Vladimir. letnan loh. Apa gelarnya? Letnan. Oh iya gelarnya Letnan tuh. Lieutenant of the Imperial 1860 tuh. Lahirnya, matinya 1890, umur 30. Udah meninggal dia. Ini saudaranya Wadimor Sarung. Vladimir. Enggak ya, maaf. Bagus ya nisannya. Keren. Ini apa dekornya ya, bisa dibilang kayak dekor yang untuk menghiasi. Iya, menghiasi ya terakhirnya dia. Bagus. Terus mana ini bagus nih kayaknya nih. Ini yang apa sih? Ini karena kolera. Oh, ini yang kena penyakit kolera ya. Tuh, death of kolera. Dia kayaknya prajurit juga, jadi meninggalnya kena kolera pas on Pas duty. perang ya. Pas perang. Dia terkena penyakitnya itu. Umur 45. Contracted Nih. will on duty itu Maret 24 1893. Wis. Ngeri lu. Night Bachelor tuh. Hah? Ini tulisannya Night Bachelor. Apa ini? To the memory of Elliot Charles Bovill Night Bachelor ini. Bachelor party. Wah aku taunya Bachelor tempat ngopi kemarin itu yang mahal harganya. Sampai mau tak minum kemeringet eman-eman. Oke lah. Keren tuh. Kita lanjut yang lain. Keren tuh yang belakang tuh kayak ada wajah muka ya. Yuk. Tapi ada nggak yang Apa? sosok di sini yang menyerupai? Ya kalau dipanggil bisa-bisa aja ya. Tapi maksudnya sekali lagi bukan arwah yang dipanggil ya, kayak memorinya aja. Ini keren banget nih. Nih tuh, sampai ini atas. ada fotonya kayak Detail banget. diukir. Hmm. Keren loh. Likiasun. Apa? Iki apa iki bacanya? Waduh, kemeringet aku. Loving remember. Loving Gusti. Aku bacaku loading, ini tak baca D asli, ini kayak huruf D. Loading, kok loading? Loving remember. Apa itu? Off. Oh, off. Udah pokoknya gitulah, karena aku bisanya bacanya namanya nih. Karena kita satu jenis Likiansun. Wes keren aku, Pak. Dia istrinya namanya ini baru umur Cecilia. 73. Wah, ini udah tua. Cecilia Cheng Honiu. Istrinya namanya yo. Madam udah sih. Ini keren. Itu sampai dibangunin kayak atap. Jadi kalau orang-orang Cina atau Tionghoa kan mereka ibaratnya
makamnya ini kan kayak rumahnya dia di sana, makanya biar dibikin nggak kayak yang kehujanan. bagus, biar nggak kehujanan, katanya begitu. Itu kepercayaan merumput orang surat sana. Iya, tempias loh, nggak ada temboknya, ayo yang bangun ya ngawur. Ya kita nggak boleh mempercandai. Ya mungkin keluarganya pun juga yang di sini udah apa ya? Udah habis kali. Iya, Udah enggak. berapa ratus tahun ya toh. Terus ya ini salah satu contoh dari tombstone sendiri. Soalnya dulunya banyak, maksudnya ketika menarik cerita ke belakangnya, ini semua makam semua sampai atas-atas itu. Ini 12 saja makan tempat segini. Itu sampai 600 biji sampai atas ke situ. Dan sekarang udah jadi tempat Taman. Ya. bagus ini. Oh, tuh udah ada lampu LED-nya banyak. Pantesan tadi pas masuk, aku nggak tahu sih, nggak ngeh kalau ini tuh makamnya tuh ini. Kan tadi ngomong, ini kalau lampunya nggak ada keren nih gitu. Ternyata makamnya ya ini. Karena banyak kunti-kunti yang bergelantungan di atas itu tadi. Gitu. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut next to tempat berikutnya, kita nemuin apa lagi nanti ya. Kita lanjut terus, kalian kalau yang penasaran nanti Kak coba kesini dong. Nah, kasih tahu ya. Sekalian tiket Kalian sama coba hotel. cari tiketnya. Siapa tahu kita bisa nge-review ke sana, memuaskan teman-teman. Kayaknya Jepang apa Itu Jepang Eropa bagus tuh banget bagus itu kalau ada tiket sama hotel sama Yang paling boom kan ini ya, apa? Hutan Okigahara. tempat bunuh diri. Okigahara. Kita nge-review demit-demit yang bunuh diri itu, kalian apa sih sebenarnya? Akibahara juga bagus, Coba Shibuya. Ini kita malah nyuruh viewer malah suruh bayarin kita roadshow cari demit piye ya. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau, boleh juga kok. Ayo iya. kita lanjut ya. Yuk. Ini kayaknya tempatnya ini. Tempatnya yang tunnel-tunnel itu kayak jalur-jalurnya. Jalur bawah tanah ya. Ini apa? Buat kabur gitu ya? Iya, Dari untuk jalur-jalur pelariannya mereka. Kan waktu perang masih ruwet ya kali ya. kalau digambar sih kayak ada tangga melingkar itu. Nah, coba nanti kita lihat masuk ya. Apakah nemu? Soalnya kalau kita lihat dari Google, ada kayak tangganya berputar, jadi kayak buat jalur-jalur pelarian dari atas terus sut gitu. Ini tinggi loh. Iya, itu tinggi batasinnya. Kalau ini dulu kayak serba tertutup semua kan, jadi kayak jalur bawah tanah itu. Kayak apa sih, werok ngeleng. Berarti ini kayak diperbarui gitu ya? Ini kan temboknya kayak ini jenis tembok baru sih kalau ini. Ini udah pakai semen kalau ini. Tapi masih keren, ini asli keren bentuknya tuh. Itu tinggi banget, bisa berapa meter nih? Rumah 2 tingkat. Nah, sampai atas itu. Atas nih jalan nggak ya? Jalan raya ya? Ya, kayaknya jalan raya. Oh, trotoar kali berarti ya. Kan kita bersebelahan persis sama kayak jalan ya. Nah, ini tangganya melingkar tuh. Sumpah. Nah, ini dia nih. Terus sampai atas lagi tuh. Wih, soalnya kalau di Google keren, kalau siang di foto gitu kan kelihatan atas itu pohon-pohon itu kayak sinarnya keren banget itu di situ. Istimewa sih. Jadi dulu ceritanya misalkan dari yang orang-orang atas, maksudnya orang-orang yang asli yang tinggal di Fort Canning, raja-rajanya itu kan kalau mau lari atau menyergap musuh dia terus muter terus. Terus kayak menyergap orang yang mau masuk ke area ini. Entah tentara-tentara Inggris atau tentara yang hendak menjajah atau menguasai lahan ini gitu. Tapi dulunya Isa mbok lihat nggak memang seperti ini atau cuma kayak lorong kecil apa? Ini kan keren nih. Iya. Kalau dilihat sampai atas nih kan ada pohon-pohon nih. Kalau pohonnya sih ya baru ya, kalau pohon-pohonnya sih baru. Cuman kalau dulu sih kayak gua, jadi modelnya kayak gua vertikal sebenarnya. Kalau mungkin nonton film Vertical Limit ya, ada yang gua terbesar tuh modelnya dia polosan aja kayak Ke tanah. bawah tok gitu. Iya. Oh. Jadi kayak apa sih? Gerowong ya. Jadi kayak menggerowong bahasa Indonesianya apa sih? Melubanginya. Jadi dari atas tuh kayak dibuatin, dulu nggak sebesar ini sih. Jadi kayak ada jalurnya aja sendiri. Jalurnya kayak gini udah persis kayak ini. Oh, memang melingkar. Kayak melingkar, tapi tidak serapi ini ya. Ini kan lebih bagus ya. Ini juga dulu ya ini Singapura coy ya kan. Masa masih jauh jelek. lebih rapi. Ini dulu nggak ada ini. Jadi benar-benar mungkin ini pun dulu kayak tanah biasa aja sih. Jadi kayak sebagai laju mereka berlari, nyari entah menyergap musuh atau lari ketika musuh sudah di atas sebagai jalur-jalur mereka menghilang. Tadi kita sempat ketemu sama orang Singapura. Nah, asli. Nah, di belakang katanya juga ada lagi. Nah, kayak gitu tunnel. Cuman kita nggak tahu ya tunnel yang mana. Ternyata tunnelnya yang kita cari ya ini. Ya, di sebelah jalan persis. Iya. Lah,
menurutmu apakah ada sesuatu di sini atau ya biasa aja? Kalau sekarang ya udah biasa aja ya. Biasa aja sih, nggak ada apa-apanya, cuman yang tersisa ya cerita-ceritanya aja zaman dulu kayak gimana, entah itu dari apa sih bukan selir, kayak apa ya, dayang atau prajurit-prajurit yang bergerilya juga Lewatin sini. lalu lalang gitu untuk menyetok bahan makanan saat perang biar nggak ketahuan. Mereka kayak menyembunyikan, kan nggak harus terang-terangan, mereka nggak bisa terang-terangan ya, kadang menyembunyikannya lewatnya jalur-jalur kayak gini. Yang tadi ketemu orang Singapura asli bilang belakang ada, kata itu belakang, terus kan jalan via astral sih maksudnya, belakang itu apa, emang hutan? Oh, dia bilang hutan, hutan gitu. Oh, yang deket tunnel, aku bilang begitu. Jadi kayak ada tunnel lagi sebenarnya di belakang sana. Mungkin sambungannya entah dari mana, atau bunker. Iya, mungkin kan ini jalan dulu juga nggak serapi ini kan. Mereka kalau masuk ke kerajaannya mereka kan nggak bisa terang-terangan, sembunyi-sembunyi, masuk yang dari belakang, mungkin masuk dari jalur laut itu kan, mungkin masuk ada kayak pinggiran karang sendiri, tunnelnya beda lagi gitu sih. Cerita-ceritanya kalau zaman dulu begitu, kalau sekarang ya hawanya ya biasa aja ya. Justru bagus ya, maksudnya bagus banget ketika dibuat foto-foto. Di Google banyak yang pakai private, terus foto mereka yang wisata, foto di atas itu, foto striptis gitu, banyak kali. Asik, tapi ini keren sih, bagus. Ya mungkin kalau next trip ada apa ya, ada yang tahu tempat horor di Singapura. Oh ya. Dan kita juga ada kesempatan untuk kesini lagi. Nah, ketik di kolom komen atau kirim DM. Iya. Atau kalau kalian yang pernah tinggal di Singapura atau warga Singapura yang bisa gitu, bisa ngomong Indonesia lah, atau Inggris itu terserah. Dan ada cerita horor. Ya, boleh kirim. Nah, mungkin nanti kita bisa kayak podcast online atau live. Ya, boleh. Mungkin kita bisa podcast cerita online, atau pas kita ada kesempatan kesini lagi kita bisa juga ya. Atau meet up dengan kalian. Oh ya, Bang, ini bagus nih sebenarnya nih, ada tempat serem nih. Selain di Fort Canning gitu. Betul. Langsung skui di typing aja banyak-banyak tuh. Langsung di DM juga bisa, via IG kita ada. Oke, mungkin cukup sekian ya. Perjalanan kita malam hari ini. Keringetan banget. Udah keringet buntet. Kayak penyakit anak kecil, keringet buntet. Udah sungguh, jalan 3 kilo katanya tuh. Tapi at least explore-nya di Singapura. Iya, kita semua di Singapura. Enak, jalannya rata itu. Iya. Jalan nggak ngap, Petilasan Sunan Kalijaga, walah pateng mencoba jalan ini. Ampun Sunan, saya nggak berani. Nanti daripada jempalik saya tidur tiba kejang-kejang gitu repot nanti. Ampun Sunan, enggak. Gitu ya, mungkin di trip kali ini cukup seru sih, tapi cukup seru asli. Perjalanan di Fort Canning ini keren banget. Banyak hal yang mungkin tidak sempat tersampaikan, tapi aku merasakan mereka yang berlalu lalang dan mencoba berkomunikasi, seru asli, keren. Pokoknya terus saksikan kita tim Mencari Demit di next perjalanan berikutnya. Jangan lupa follow juga Instagram dan TikTok kita. Ya, sama ya, tim Mencari Demit semua. Kita sebuah tim Pencari Demit. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. See you. Bye.